Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bening dirahmati oleh Allah. Baik, di edisi kali ini saya ingin bercerita bagaimana salah satu klien saya yang saya bimbing itu akhirnya diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lepasnya sang suami dari wanita selingkuhannya. Awalnya beliau ini memaharkan cincin anira ya sebagai wasilah spiritual untuk mendampingi ikhtiar beliau secara spiritual untuk memutuskan hubungan batin suaminya dari pelakor. Nah, buat bunda di rumah yang ingin mengikuti jejak klien saya, mengikuti bimbingan intensif untuk mengembalikan hati suami dari pelakor, bunda bisa daftar langsung di nomor ini. Baik, kita kembali ke topik ya bun. Klien saya ini ketika tahu suaminya mulai mendua, ya tentu sakit hati banget ya bun. Jadi bunda pasti tahu gimana sakitnya. Ya mau gimana pun yang namanya diselingkuhi itu pasti nggak ada yang kuat nanggung sakitnya. Betul nggak bun? Nah, kita boleh kok di sini sakit hati. Kita boleh di sini nangis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu menyikapi kejadian ini setelah puas mencurahkan air mata. Nah, itu yang lebih penting. Setuju nggak bunda? Ya, setelah klien saya ini lega mencurahkan semua unek-uneknya sama saya, ya saya berikan beberapa masukan, terutama soal komunikasi dengan suami. Kenapa saya fokus ke komunikasi? Karena ketika saya pelajari kasusnya, suami klien saya ini butuh kata-kata afirmasi dan cara komunikasi yang lebih efektif, yang semua itu diberikan sama si pelakor. Sehingga suami klien saya ini lebih betah sama pelakor daripada sama istri syahnya. Ya, bunda boleh mencomot cara-cara yang akan saya sampaikan ini ya bun. Nah, ini juga bisa bunda lakukan untuk kasus non perselingkuhan. Ya, misalnya bunda ingin lebih harmonis lagi dengan suami. Tips yang pertama, dengarkan kata-kata suami sampai akhir. Jangan menyela, jangan memotong. Nah, ini syarat mutlak kalau bunda ingin mengambil hati suami. Nah, kemudian yang kedua, please bunda tunjukkan antusiasme dan ketertarikan yang tulus saat mendengarkan. Nah, kalaupun bunda sudah pernah dengar dari suami, oke, pura-pura aja belum dengar bun. Tunjukkan ekspresi seolah-olah bunda ini baru pertama kali dengar. Nah, insya Allah nih suami akan makin semangat untuk ngomong sama bunda. Karena nalurinya sebagai laki-laki itu selalu ingin kelihatan hebat. Bunda bisa pupuk egonya dengan cara yang ini. Baik, kemudian yang ketiga. Ya, ini yang sangat-sangat penting bun, yaitu jangan pernah memberi masukan ketika suami mengeluh. Ya, suami itu sebenarnya nggak butuh solusi. Suami itu nggak butuh masukan ketika dia sedang cerita atau mengeluh. Yang dia cari sebenarnya adalah empati dan validasi emosi. Nah, jadi bunda cukup bilang aja, oh, jadi bos kamu sekarang udah ganti ya mas? Oh, bestie kamu di kantor udah resign ya mas? Waduh, sedih dong rasanya. Udah, cukup itu aja bun. Ya, jadi bunda nggak perlu mikir jauh-jauh ya. Jadi ngomongnya itu ringan-ringan aja. Karena di sini esensi dari ngobrol atau berkomunikasi adalah untuk meningkatkan koneksi hati. Baik, kemudian tips yang keempat, saat ngomong sama suami, bersikaplah sebagai kita, bukan aku, bukan kamu. Jadi kalau misalnya suami cerita sesuatu yang negatif, ya misalnya habis dimarahin bos ya, atau habis berantem sama temen, atau kehilangan sesuatu nih. Nah, jangan sampai suami merasa disalahkan, dan jangan sampai bunda memihak orang lain daripada suami. Jadi bersikaplah seolah-olah pihak lain ini menjadi musuh bersama bunda dan suami di sini. Misalnya nih, wah susah ya kalau punya bos hobi marah-marah kayak gitu. Atau nih, waduh temanmu kok gampang kesulut emosi gitu sih ya, dan sebagainya. Itu bunda ya, 4 cara komunikasi yang saya anjurkan kepada klien saya dalam usaha memperbaiki hubungannya dengan suami yang menjadi wasilah putusnya suami dari pelakor. Nah, ini bunda bisa coba di rumah. Kalau ada kesulitan atau butuh bimbingan secara intensif dan profesional, silahkan bunda bisa daftar saja ya, menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.